Halo Sobat Pasar, kembali lagi di episode Bincang Pasar hari ini. Dan aku ditemenin sama Pak Dedi. Boleh dong perkenalannya dong Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dedi Hermawan. Lebih akrabnya disebut di sini kalau sini Abah Dedi. Abah Dedi ya, Besti. Ya, Besti. Umur sudah tua, tapi alhamdulillah semangat tetap muda. Oke dong, harus itu pasti Alhamdulillah ya. saya saat ini bertugas di Kepala Cabang Pasar Ciluar. Oke, Baru 4 bulan saya menjabat. Mudah-mudahan ke depan Pasar Ciluar bisa lebih maju. Amin ya. Kan Bapak tadi jadi kepala cabang di Pasar Ciluar ya. Iya. Bisa nggak sih diceritain sedikit nih tentang Pasar Ciluar itu seperti apa? Pasar Ciluar adalah salah satu dari 27 pasar yang ada di Kabupaten Bogor. Pasar Ciluar berlokasi di Kecamatan Sukaraja, tepatnya di Desa Cijuju, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Oke. Untuk pasarnya sendiri itu dikelola sama swasta atau pemerintah? Pasar Ciluar dikelola oleh Perumda Kabupaten Bogor, Perumda Tohaga Kabupaten Bogor, dengan merupakan pasar tradisional stimulus. Oke. Itu mungkin. Terus menurut Pak Dedi nih, apa sih yang ngebuat masyarakat itu tuh masih memilih Pasar Ciluar untuk berbelanja? Ya, Pasar Ciluar adalah salah satu lokasi yang menjadi andalan untuk warga, terutama di Kecamatan Sukaraja, karena berbagai macam produk itu ada tersedia di Pasar Ciluar dengan harga terjangkau, dengan lokasi yang mudah dijangkau, dan alhamdulillah saya beserta teman-teman sekarang itu lebih menciptakan bagaimana caranya Pasar Ciluar menjadi pasar yang ramah, pasar yang nyaman untuk bisa didatangi oleh pengunjung. Oke. Terus di Pasar Ciluar itu tuh ada komoditi apa aja sih Pak? Di Pasar Ciluar itu tidak tertentu pada produk apa, cuman di Pasar Ciluar itu beraneka ragam produk itu ada. Oke. Dari mulai sayuran, ikan basah, ayam potong, nggak ada ayam potong ya. Jadi semua Daging berarti itu ada ya? daging sapi, daging olahan, Banyak ya? banyak Oke. tersedia di Pasar Ciluar. Terus di Pasar Ciluar itu tuh termasuk pasar yang ramai nggak sih? Kan kalau yang saya tahu nih ya, Pasar Ciluar tuh adanya di pinggir jalan ya, terus tinggal masuk ke dalam ya. Itu tuh termasuk yang ramai nggak sih, ramai Iya. pengunjung? Jadi Pasar Ciluar itu beroperasi dari mulai jam 2 malam Jam 2 malam. sampai dengan titik ramainya itu di jam 11 atau jam 12. Oh, jam 12 siang malam. Jam 12 siang. Oh, siang. Dari jam 2 malam sampai dengan jam 12 siang. Oh, itu kalau di jam 2 malam itu berarti ramai ya? Ramai terutama pasar komoditi sayuran. Karena masih fresh biasanya ya, Ya, kalau pagi-pagi masih kayak fresh, gitu ya, ya. masih fresh. Oke, kan tadi aku udah nanya-nanya ya Pak tentang Pasar Ciluar ya. Ya. Secara singkat. Sekarang kan kita lagi ada di bulan Agustus ya. Ya. Mau menjelang HUT RI nih. Nah, Pasar Ciluar ini tuh lagi mau mengadakan apa sih di Pasar Ciluar? Boleh dong diceritain. Ya, sama alhamdulillah Pasar Ciluar saat ini
kita sedang berinovasi bagaimana caranya menciptakan pasar yang ramai, pasar yang menarik untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Yaitu salah satu caranya saya mengadakan sejenis lomba atau audisi ya, untuk menggali potensi hobi dari para pengunjung dan pedagang itu sendiri. Agenda itu saya namakan pencarian bakat idol Ciluar. Jadi ajang adu bakat di bidang tarik suara, baik itu dangdut, folk, dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil sampai nenek-nenek juga ada yang daftar. Wah, berarti udah banyak dong pesertanya. Sampai dengan saat ini kita sudah memasuki audisi yang ke-5. Wah, setiap udah ada audisi itu sekitar 15 orang. Oke. Pesertanya itu beragam, bukan hanya di lingkungan Pasar Ciluar aja, ada yang dari Karadenan, ada yang dari Sukahati, bahkan ada yang dari Taman Sari dan Cigombong. Wah, jauh banget ya kalau dari Taman Sari dan Cigombong tuh bener-bener jauh ya. Milihnya langsung di Ciluar lagi ya, di Pasar Ciluar ya. Terus gimana sih setelah tahu nih bakal ada lomba tarik suara ini ya, Tohaga apa namanya? Tohaga Idol. Tohaga Idol ya di Pasar Ciluar. Ini tuh gimana sih antusias pedagang, pengunjung gitu yang udah pada daftar dan yang belum gitu ya, setelah tahu mau ada gitu lomba ini? Setelah kita rencanakan selama 3 minggu ke belakang, kita sosialisasikan melalui media massa dan grup-grup WA yang ada di Pasar Ciluar. Alhamdulillah antusias dari para pengunjung dan pedagang itu luar biasa. Jadi dari sekitar 100 lebih peserta itu adalah pengunjung. 70% pengunjung, 30% pedagang malah. Jadi ibu-ibu yang datang ke pasar bawa sayuran, bawa belanjaan lah itu, dia berhenti dulu di meja panitia, saya boleh daftar nggak? Saya boleh daftar, alhamdulillah. Ya, untuk daftarnya tuh dipungut biaya nggak, Pak? Jadi untuk saya tidak dalam event ini saya tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi siapapun boleh aja ya daftar ya. Mau itu dari kantor gitu boleh, Pak? Kalau dari staf boleh? Kalau staf memang saya sengaja tidak ikut sertakan ya. Karena kita hanya fokus untuk mengurus kegiatan ini. Semoga lancar. Ya, kapan dilaksanain itu, Pak? Apa? Kapan dilaksanainnya lombanya? Udah dilaksanakan, sekarang udah berjalan selama 2 minggu ya. Insya Allah acara puncak itu di tanggal 18 Agustus. Dan nanti akan kita siapkan hadiah-hadiah yang cukup menarik lah buat para peserta. Nah, ditunggu berarti ya. Cuma nominalnya masih rahasia. Rahasia itu kalau masalah itu harus berkeep dulu ya. Terus aku mau nanya nih ya, di luar dari yang tadi lomba, aku mau nanya nih, selain aktivitas pasar nih di siang hari, seperti apa sih potensi kuliner malam yang ada di Pasar Ciluar? Jadi alhamdulillah beberapa tahun belakang ini kita mengelola pasar food court ya. Di situ tersedia aneka jajanan. Dari mulai martabak telur, martabak manis, ayam bakar, ayam geprek, nasi goreng, batagor somai, terus es yang manis-manis lah ya. Es teh manis gitulah ya. Terus es Solo ya. Terus air jahe merah. Waduh, itu enak banget buat diminum malam-malam ya. Roti bakar, kopi dan semua komplit ada di pasar food court Pasar Ciluar. Jadi jangan lupa para penonton dan para pengunjung nih yang mau ke Pasar Ciluar bisa langsung datang ke kuliner malam di Pasar Ciluar. Dan jangan lupa, apa tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda dan semuanya yang datang ke Pasar Ciluar, saat ini kita sedang mengadakan door prize, pengambilan undian untuk
yang belanja khusus pengunjung. Nanti kita siapkan hadiah untuk dibelanjakan lagi di pasar itu. Waduh, keren banget sih ini pasar Ciluar gebrakannya ya. Ada aja keren lah ya. Terus nih ngomongin masalah kuliner malam nih ya. Menurut Pak Dedi nih, apa sih yang membuat kuliner malam di kawasan Ciluar itu tuh menarik gitu? Ya, satu pertama di pasar Ciluar itu kita berupaya untuk bagaimana caranya menu-menu spesial yang digemari oleh masyarakat itu ada di pasar kita. Ditambah dengan fitur-fitur ataupun lampu-lampu penerang yang kita bikin, kita modifikasi sedemikian rupa supaya menarik minat daripada pengunjung. Alhamdulillah ya disitulah nanti di situ juga kita sediakan live musik ya. Silakan saja yang mau nyanyi-nyanyi sambil jajan kita siapkan. Oke. Terus kira-kira makanan apa sih Pak yang menarik di kuliner malam di Pasar Ciluar? Kuliner malam di Pasar Ciluar yang paling digemari itu sekarang itu ini apa? Gulung-gulung itu apa? Telur gulung ya. Sosis bakar. Oke. Aduh itu enak banget telur ya. Dan lain pokoknya banyak digemari. Itu banyak banget ya. Dan itu pasti enak-enak banget ya. Buat saya yang suka makan dan kulineran, mungkin boleh kali ya kita coba nanti ke Pasar Ciluar untuk mencoba ya. Silakan datang ke Pasar Ciluar. Terus bagaimana nih harapannya Pak Dedi untuk kuliner malam ini tuh bisa makin tertata? Ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya membangun semangat dagang daripada pasar food court supaya tetap bertahan dan supaya tetap tidak bergeming untuk tetap berjualan di pasar food court. Dan saya berharap juga ya semua elemen juga bisa membantu usaha food court ini supaya berjalan dengan lancar dan sukses. Oke, kan kita dari tadi udah ngomong terus nih ya. Kayak Pak Dedi butuh minum kali ya, seret ya nih ya. Aduh, boleh dong, mana ya kopinya ya, kopi nih, boleh nih. Mungkin Pak Dedi mau pilih kopi apa yang enak ya atau cemilannya bisa. Saya di sini karena ada kopi liang, kopinya orang Bogor, ini kopi kapal api aja deh. Kapal api katanya, kapal api nih. Boleh kita ini ya, kapal api dulu. Nih kopi. Oke, ditunggu ya Pak Dedi. Nah, oke. Kita sebelum nunggu kopinya nih, aku mau nanya. Kan lomba tuh tadi ada lomba nyanyi ya berarti ya. Selain lomba nyanyi tuh ada apa aja sih? Apa ada lagi gak selain lomba nyanyi? Untuk event Ciluar Idol ini kita hanya fokus untuk nyanyi dulu. Oh, nyanyi dulu. Antara nyanyinya itu dari musik dangdut sama pop. Oh, oke. Terus tadi kan di itu ada live musik ya katanya di kuliner malam. Itu tuh nggak ada penyanyi dari luar gitu atau memang yaudah pengunjung siapapun gitu? Apa terus disediain ini nggak? Apa itu namanya? Alat musik atau speaker atau sound system lainnya? Jadi di Pasar Ciluar kita tidak menggunakan penyanyi-penyanyi luar, tapi itu kreativitas dari orang-orang pasar, baik itu pedagang, security, sapon. Jadi yang mempunyai kemampuan dan bakat nyanyinya tuh lumayan bagus. Itu kita tampilkan. Di samping itu juga kita mempersilahkan kepada para pedagang, para pengunjung yang sambil nunggu pesanannya itu dia nyanyi dulu seperti itu. Oke. Wah, kayaknya kopinya udah datang ya. Mantap banget nih. Boleh dulu diminum dulu ya. Saya seret ya kita ya. Minum dulu ya. Ajib, mau nama lah. Ajib ya, kopi itu memang ajib. Harusnya ada
ininya apa, roti? Bukan roti, Apa tuh? gorengan. Gorengan, bener. Kalau gak gorengan jangan gorengan kali ya, Iya. biskuit gitu ya, dicelup-celup gitu kayaknya enak Boleh ya. lah, iya. Boleh lah. Boleh lah. Nanti ya tolong nggak ada ya Iya. kalau misalkan itu ya disediain. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Iya. Kan pasar itu tuh identik dengan dengan aktivitas jual beli, adanya pedagang dan pembeli. Nah, terus kan di situ pasti menghasilkan yang namanya sampah ya. Gimana sih di pasar Ciluar itu pengelolaan sampahnya, apakah baik atau gimana? Jadi yang jadi problem utama pasar Ciluar itu saat ini yaitu terkait sampah. Ya. Tapi saya mencoba bagaimana caranya mengatasi perihal ini. Salah satunya dengan cara ya pertama kita bekerja sama dengan pihak swasta untuk bagaimana caranya mengolah sampah menjadi produk yang berfungsi untuk hal lain ya. Contohnya briket ya. Samping itu saya juga saat ini sedang mengembangkan maggot. Oh, apa sih itu maggot? Boleh diceritain sedikit lah. Jadi maggot itu satu proses daripada hasil sampah itu sendiri ya, dikembangkan menjadi lalat. Dan lalat menelurkan maggot-maggot kecil. Nanti kita kembangbiakan, kita besarkan dan kita produk supaya untuk menghasilkan pakan ikan. Oh, oke. Berarti kira-kira itu bakal diperjualbelikan nggak setelah itu tuh berhasil gitu? Produksi maggot itu luar biasa peminatnya, terutama para pengusaha peternak ikan nila, ikan bujair, ikan mas, karena itu sangat bagus untuk pertumbuhan ikan. Jadi maggot itu ada jadi dua bagian, ada yang maggot kering dan maggot basah. Jadi yang lebih harganya janjikan itu maggot yang kering. Oh, oke. Terus yang terakhir nih ya, apa sih harapannya Pak Dedi nih untuk para pedagang dan pengunjung agar selalu tetap belanja di pasar Ciluar dan tetap bersih di pasar Ciluar? Itu tadi saya selalu menekankan kepada para petugas kebersihan untuk bagaimana menciptakan pasar kita itu dibuat senyaman mungkin dengan cara membersihkan sampah yang berada di sekitar kios-kios pedagang dan membersihkan area-area yang dikunjungi oleh para pengunjung supaya mereka datang ke pasar Ciluar itu dengan nyaman, tidak terganggu becek dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah respon daripada masyarakat tidak ada komentar yang berlebihan terkait kebersihan sampah di pasar Ciluar. Semoga Tohaga Idol di pasar Ciluar ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terus makin banyak pengunjungnya juga ya di pasar Ciluar. Dan semoga terus banyak berinovasi ya untuk pasar Ciluar. Oke, untuk episode Bincang Pasar hari ini terima kasih banyak untuk Pak Dedi untuk menjadi bintang tamu hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih.